Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan dirinya di alam dunia. Dia yakin bahwa semua fasilitas yang ada dalam kehidupannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesemuanya itu memicu dan memancing dirinya untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman pasti dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, jamaah yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita, lahir dan batin, nikmat jasmani, nikmat rohani. Allah sehatkan jasmani kita, Allah sehatkan mata kita, Allah sehatkan kaki ini, Allah sehatkan tangan dan seluruh jasmani kita. Dan di sisi lain Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat rohani, qalbu, ruh kita ini bisa bertakarrub ilallah, datang menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita persembahkan di hadapan Allah insyaallah diterima dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang memang disengaja dihadirkan di muka bumi sehingga insya Allah kita mampu mengikuti jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan yang telah Allah berikan kepada baginda untuk umatnya, sehingga insya Allah kita akan bahagia dunia, bahagia di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah sebuah perasaan. Allah memberikan rasa kepada hambanya. Salah satunya adalah rasa senang, rasa suka, rasa sayang, dan rasa cinta. Itulah sebabnya dalam kehidupan kita terkadang kita menyenangi, kita senang, kita suka, kita sayang, bahkan kita cinta oleh sesuatu yang ada di hadapan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Laki-laki senang dan sayang dan cinta kepada perempuan, begitu pula sebaliknya. Orang tua menaruh kecintaan dan sayang kepada anaknya, begitu pula sebaliknya. Kita terkadang sayang dan cinta kepada profesi, pekerjaan, aktivitas kita, dan lain sebagainya. Tetapi di antara cinta-cinta yang hadir dalam kehidupan kita di alam dunia ini, ada cinta yang paling dahsyat, ada cinta yang paling besar, yaitu cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah bahwa Allah yang telah menciptakannya. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan dirinya di alam dunia. Dia yakin bahwa semua fasilitas yang ada dalam kehidupannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesemuanya itu memicu dan memancing dirinya untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman pasti dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jamaah dimuliakan Allah, ketika kita bertanya, siapapun orangnya yang kita tanya, apakah engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala? Pasti dan pasti jawabannya dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman persoalannya sekarang, apakah cinta itu hanya sebatas dengan lisan saja?
Alangkah banyaknya di antara kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terkadang kita lalai, kita lupa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, yang sehingga dengan melaksanakan perintah itu memicu datangnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tentunya kita semua ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih Allah kita harapkan menaruh cintanya kepada hambanya. Yang paling kita takuti, yang paling kita hindari adalah kita mendapatkan murka atau mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan marah, kebencian atau murka kepada saudara kita, atau mungkin barangkali tetangga kita, mungkin bisa saja 1 bulan, 2 bulan setelahnya kita datang memohon maaf dan bersilaturahim, bisa jadi kemarahan itu sudah mulai mereda. Tetapi jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita coba bayangkan bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala yang murka dan marah kepada kita, yang kita paham dan betul bahwa apa yang ada di alam dunia, bahkan seluruh isinya, langit dan bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala benci, murka, marah kepada hambanya, kemanakah kaki ini akan berpijak? Kemanakah diri ini akan bernaung, kecuali naungan dan berpijak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaannya sekarang, apakah setelah kita mengaku cinta kepada Allah, apakah kita juga akan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala? Ataukah Allah mencintai kita? Ini pertanyaan sangat besar untuk kita semua. Karena biasanya kita mengaku cinta kepada Allah, hanya saja terkadang biasa Allah Subhanahu wa taala belumlah cinta, atau bahkan bisa jadi marah dan murka kepada hambanya. Oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari coba kita mencari siapa sih golongan-golongan yang Allah cintai, sehingga mudah-mudahan dengan kita mencari, mengetahui siapa sih golongan-golongan yang dicintai Allah, kita berharap kiranya golongan ini kita termasuk di dalamnya, atau bisa jadi salah satu di antara golongan-golongan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang disampaikan oleh kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bisa kita baca di dalam kitab Tambiul Ghafilin yang dikarang oleh Abu Lais Asmaragandi. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Uhibbu thalathan wa hubbi li thalathin ashaddu." Allah berfirman bahwa sesungguhnya ada 3 golongan yang Allah cinta. Wa hubbi li thalathin ashaddu. Namun ada 3 golongan lagi yang Allah lebih cinta kepadanya. Ada 3 golongan yang Allah cinta, tetapi ternyata masih ada 3 golongan lagi yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka jamaah dimuliakan Allah? Maka mari kita telusuri satu persatu golongan-golongan yang Allah cinta dan golongan-golongan yang Allah lebih cinta kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhibbu ahlas sakha." Sesungguhnya Allah cinta kepada orang kaya yang pemurah. Allah cinta orang kaya yang pemurah, suka menolong, suka membantu. Dia mempunyai sifat dermawan, suka membantu dan menolong sesamanya. Jamaah dimuliakan Allah, sangatlah wajar kalau ada orang kaya yang bergelimpangan harta, yang dilebihkan rezekinya dari Allah,
Dia pemurah dan membagikan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itulah tujuannya Allah melebihkan rezeki kita. Tujuan Allah melebihkan rezeki kita sehingga ada yang namanya pemberi, ada yang namanya menerima. Ada yang memberi, ada yang menerima. Ada yang menerima, ada yang memberi. Tetapi zaman dimulakan Allah, perlu kita ketahui bahwa di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih menyukai orang yang banyak memberi daripada orang yang banyak meminta. Tapi alangkah sayangnya di zaman-zaman sekarang ini, karena inginnya mendapatkan bantuan fasilitas atau subsidi, terkadang biasa mereka sudah layak memberi, sudah layak bersedekah, sudah layak mengeluarkan rezekinya, cuman terkadang biasanya dia pura-pura diberi, layak diberi, pura-pura tidak layak memberi. Banyak terjadi di kalangan kita karena ingin mendapatkan bantuan sosial, sehingga dia mengeluarkan atau mengurus surat keterangan tidak mampu dan lain sebagainya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ketika kita memberi, Rasul sangat menyukainya dibandingkan kita menerima. Zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyumbang, ketika kita bersedekah, ketika kita memberi, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Kita dengar tadi bahwa pengurus kas saldo pengurus masjid kita minim. Maka inilah kesempatan untuk kita yang Allah tunjukkan kepada kita untuk bagaimana kita menyisihkan sebagian rezeki kita yang Allah berikan. Maka ketika kita menyumbangkan rezeki kita di masjid, bukan pengurus yang akan membalasnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang langsung akan membalasnya. Kalau kita menyumbang di pondok-pondok pesantren, bukan pimpinan pondok yang akan membalasnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Kalau kita menyumbang, bersedekah di panti-panti asuhan, bukan ketua yayasan yang akan membalasnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Uhibbu ahlas saha. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang kaya yang dermawan. Tetapi sangatlah wajar kalau orang kaya itu dermawan, karena memang tempatnya atau memang dia berhak untuk memberi. Wa hubbi lil fakiris sakhiyyi ashaddu. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih cinta kepada orang fakir, orang miskin, orang tidak mampu, akan tetapi dia dermawan. Orang kaya bersedekah, Allah cinta. Tetapi orang miskin, orang fakir, orang tidak mampu, dia bersedekah, justru Allah Subhanahu wa taala lebih cinta kepadanya. Sebagai contoh, kalau ada orang kaya menyumbang 10.000, orang miskin menyumbang pun dengan senilai yang sama 10.000, kata Allah Subhanahu wa taala nilainya akan tidak sebanding, pastilah akan bernilai lebih orang 10 rupiah yang dikeluarkan, yang disedekahkan orang fakir atau orang miskin tersebut. Kenapa zaman dimulakan Allah? Karena orang kaya mengeluarkan uangnya 10.000. Apalah artinya nominal 10.000 bagi orang yang kaya? Tetapi di sisi orang yang fakir, di sisi orang yang miskin, di sisi orang yang tidak mampu, 10.000 itu bernilai sangat luar biasa. Mendapatkan 10 rupiah itu, terkadang dia banting tulang, peras keringat, keluar pagi, pulang petang, kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki. Sangat luar biasa. Memang betul nominalnya sama, ikhlasnya sama, halal pun juga sama, tetapi dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala
wa hubbi lil fakiris sakhiyyi asyaddu. Allah cinta kepada orang kaya yang dermawan, tetapi Allah lebih cinta lagi kepada orang fakir yang dermawan. Sekali lagi jamaah dimuliakan Allah, kita yang diberikan kelebihan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan momentum minimnya kas saldo daripada masjid kita untuk berlomba-lomba meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala lewat kelebihan harta yang kita miliki. Yang kedua jemaah dimuliakan Allah, golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada orang tidak mampu, orang miskin, orang fakir yang tawadhu, yang rendah diri, tidak sombong. Tetapi kata Allah, wa yuhibbu lil ghaniyil mutawadi'i asyaddu. Akan tetapi saya lebih cinta lagi, sangat cinta kepada orang yang kaya, lagi dia tawadhu, dia merendah diri, tidak menyombongkan dirinya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang miskin, orang fakir, orang tidak mampu, merendahkan dirinya, tawadhu, tidak sombong, sangatlah wajar karena memang tempatnya. Apa yang mau disombongkan? Allah cinta kalau ada orang miskin dia tawadhu, rendah diri. Tetapi sebaliknya Allah lebih cinta kepada orang yang bergelimpangan harta, orang kaya yang tawadhu, rendah diri, tidak sombong. Allah lebih cinta. Terkadang kita biasa dapati di sana ada orang yang bergelimpangan harta, akan tetapi cara berpakaiannya sangat sederhana. Ada kita biasa lihat ada orang yang kendaraannya banyak, akan tetapi terkadang biasa dia jalan kaki, atau mungkin bisa jadi dia naik ojek. Itulah ciri orang yang sangat cintai, adalah orang yang kaya dan tidak menyombongkan diri. Apa sih yang namanya sombong? Bukanlah yang namanya sombong kalau ada orang yang berpakaian yang mahal, berpakaian yang baik. Bukan. Bukanlah orang yang sombong yang suka pergi berlibur di luar negeri. Bukan. Bukanlah orang yang sombong yang meninggikan rumahnya atau mungkin banyak hartanya. Tidak. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sombong adalah orang yang tidak mau mendengarkan kebenaran dan orang yang merasa lebih. Ini kita harus garis bawahi. Orang yang merasa lebih. Itulah orang sombong. Kalau diri kita ini merasa lebih daripada yang lainnya, berarti itu adalah bibit-bibit kesombongan. Sebagaimana kesombongannya iblis laknatullah. Kurang apa lagi iblis jamaah dimuliakan Allah. Iblis punya ilmu sangat tinggi, bahkan lebih banyak ilmu iblis daripada manusia. Ibadahnya iblis sangat luar biasa banyaknya, bahkan lebih banyak dibandingkan kita manusia. Tetapi kenapa iblis dikeluarkan di surga? Kenapa iblis bergelar laknatullah? Karena hanya ada goresan tinta, kalimat, satu kalimat kata dalam dirinya, sombong. Bayangkan jamaah dimuliakan Allah, iblis itu sombong di dalam surga, yang mengakibatkan menyebabkan dirinya dihempaskan, dikeluarkan di surga. Yang jadi lucu sekarang, kita manusia sombong di dunia, berharap ingin masuk ke dalam surga. Mari kita renungkan bersama. Saya ulangi lagi. Iblis di dalam surga muncul kesombongan, itulah menyebabkan dirinya dikeluarkan di surga. Sementara kita sombong di dunia, kita bercita-cita untuk dimasukkan ke dalam surga. Semoga dengan kalimat ini kita mampu mencerna dan memahami, dan insya Allah kesombongan itu semakin hari kita tepis, kita kikis,
bahkan kita hilangkan dalam diri ini. Oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah, kata Allah, Allah sangat cinta kepada orang miskin yang tawaduk, tidak sombong. Akan tetapi Allah lebih cinta kepada orang kaya yang berlebihan harta, yang ada pangkat dan jabatan, yang memiliki ilmu, yang diberikan kelebihan oleh Allah, tetapi dengan kelebihan itu dia mampu merendahkan dirinya di hadapan Allah, bahkan di hadapan sesama manusia. Itulah ilmunya padi, semakin berisi semakin menunduk. Yang ketiga jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huibut taibin, saya sangat cinta kepada orang tua yang bertaubat. Wa hubbi litabit taibish asyaddu, tetapi kata Allah, saya lebih sangat cinta lagi kepada pemuda yang bertaubat kepadaku, kata Allah. Tentunya jamaah dimuliakan Allah, manusia dalam kehidupannya di alam dunia ini pasti tidak terlepas dari yang namanya perbuatan noda dan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khair khata'ina tawwabun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anak cucu Nabi Adam dalam kehidupannya pasti berbuat salah, tetapi sebaik-baik orang yang bersalah, berdosa adalah yang bersegera bertaubat kepada Allah. Kalau ada orang tua bertaubat kepada Allah, Allah cinta. Tetapi sangatlah wajar kalau ada orang tua yang sudah uzur bertaubat kepada Allah. Mungkin karena lantaran jasmaninya sudah tidak kuat lagi berbuat kemaksiatan, atau mungkin bisa jadi sudah menyadari dirinya tidak lama lagi akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di sisi lain, karena mungkin bisa jadi kalau seandainya potensi kekuatannya, jasmaninya masihlah kuat, bisa jadi potensi bermaksiatnya, berdosanya kepada Allah ada. Tetapi lantaran usianya semakin senja, semakin tua, semakin melemah, maka dirinya bertaubat kepada Allah. Memang Allah cinta, tetapi ketahuilah ada yang sangat dicintai oleh Allah adalah pemuda yang bersegera bertaubat kepada Allah. Kenapa? Pemuda itu Pak, jasmaninya masih kuat. 1000 cita-cita, 1000 kenikmatan yang ada dalam benaknya yang belumlah diraih. 1000 dosa bisa jadi berpotensi dilakukan, tetapi pemuda ini mampu memblokir seluruh apa-apa yang ada dalam benaknya, sehingga dia membawa dirinya untuk bertaubat, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, saya cinta kepada orang tua yang bertaubat, akan tetapi saya sangat cinta lagi kepada pemuda yang bersegera bertaubat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan-golongan tersebut mudah-mudahan kita ada di dalamnya, minimal ada salah satu di antaranya, sehingga insyaallah alladzina amanu asyaddu hubban lillah, diri ini mengaku beriman kepada Allah. Dengan keimanan inilah kita luahkan kecintaan kita kepada Allah dengan memperbanyak ibadah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, sehingga dengan cara itu insyaallah sangat bukan perkara mustahil kalau Allah Subhanahu wa taala akan pun juga mencintai kita hambanya. Caranya Allah mencintai kita salah satunya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Cara Allah mencintai hambanya ketika Allah mencabut nyawa kita. Allah berkalam kepada kita, hai jiwa-jiwa yang tenang. Tenang kenapa? Karena kita cinta kepada Allah, karena Allah cinta kepada kita. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Maka keluarlah, kembalilah dengan ridha dan diridhai. Kembalilah dengan rasa cinta kepada Allah dan Allah mencintai kita. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah dalam golongan-golongan hambaku. Wadkhuli jannati, yaitu orang hamba-hambaku yang kelak akan saya masukkan di dalam surga penuh dengan kenikmatan di dalamnya serta kekal abadi di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin.